Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali kultum ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Baik para santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semuanya dalam lindungan Allah, semoga semuanya kita dalam keberkahan dari Allah. Semoga semuanya kita senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu kadang dipandang baik bukan karena amal kebaikannya atau bukan karena memang kita benar-benar orang baik. Ya. Manusia dipandang baik itu bukan karena kebaikannya atau memang benar-benar menjadi orang yang baik. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala itu menutup keburukan, aib dan dosa-dosa kita. Coba kalau seandainya kita hidup, kita jadi orang baik nih, ya. Tapi apa? Allah tampakkan kepada orang lain aib kita. Kita jadi orang baik nih, tapi Allah tampakkan dosa-dosa kita kepada orang lain. Kita jadi orang baik, berbuat kebaikan, tapi Allah tampakkan keburukan yang kita tutup-tutupi kepada orang lain. Kira-kira kebaikannya hilang atau tidak? Hilang. Apalagi manusia, Manusia, ya, orang sudah berbuat baik begitu banyak, hanya dengan berbuat satu kesalahan saja, kemaksiatan, maka kebaikan yang telah begitu banyak diberikan itu bisa hilang. Ya, itu bisa hilang. Ya. Maka semut, ya, di seberang kali kelihatan, ya. Maka banyak ibarat-ibarat seperti itu, ya. Kebaikan di depan mata tidak terlihat, tapi kesalahan kecil di jauh sana itu terlihat. Ini manusia, gitu. Makanya apa? Kita menjadi orang baik itu bukan serta-merta kita berbuat baik. Memang betul kita orang berbuat baik, kita beribadah kepada Allah, ya, kita tolong menolong, ya, kita jadi orang baik. Itu bukan serta-merta hanya itu, tapi apa? Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Menutupi keburukan-keburukan yang kita lakukan, yang kita tutup-tutupi. Kira-kira kita menutupi keburukan kita bisa enggak ditutupi dari pandangan Allah? Tidak bisa. Makanya apa? Ya, kita dipandang baik, ya, kadangkala bukan karena memang kita benar-benar baik. Ya memang kita berbuat baik, tapi bukan hanya serta-merta itu, tapi apa? Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menutupi keburukan-keburukan yang kita lakukan. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kalau seandainya kita betul-betul menyadari, ya, dari hati nurani yang paling dalam, maka seseorang ketika berbuat kebaikan dia tidak akan pernah merasa ujub. Tidak pernah merasa ujub, bangga diri. Wah, saya telah berbuat kebaikan terus-menerus.
Wah, saya sudah hafal Quran. Wah, saya sudah berinfak bersedekah. Wah, saya sudah tilawah Quran. Saya nih yang sudah menghadiri majelis ilmu sekian puluh tahun. Kalau seandainya kita menyadari, ya kan kebaikan ya. Saya sholat terus, saya berinfak terus, saya tilawah Quran terus, saya menghadiri majelis ilmu terus, saya memberikan pertolongan terus kepada orang lain. Kan ini kebaikan, ya enggak? Terkadang manusia itu khawatirnya terjatuh kepada ujub, berbangga diri. Maka salah satu antisipasi kita dari rasa ujub ini adalah bahwasanya apa? Kita dipandang baik bukan serta-merta karena kita baik, karena memang kita berbuat kebaikan, tapi apa? Karena di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita. Menutup keburukan-keburukan yang kita menutup dosa-dosa kita. Makanya apa? Sebenarnya kita ya berbuat baik, di sisi lain di situ ada aib yang tidak diketahui oleh orang lain. Coba kalau aib kita diketahui oleh orang lain. Coba kalau perbuatan dosa kita diketahui oleh orang lain. Niscaya apa? Kebaikan kita akan luntur. Kebaikan kita akan luntur. Ini maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, masing-masing. Maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala yang begitu ya menciptakan alam semesta ini, proses segala sistemnya untuk manusia itu apa? Diciptakan dengan sesempurna itu. Sehingga apa? Manusia tidak bisa melihat aib manusia lain. Kecuali yang memang dia ya ceritakan aibnya sendiri, kan kadang ada orang yang menceritakan aibnya sendiri. Tapi ada orang yang jangan, aib tidak boleh diceritakan, tutup ya dan mohon ampun kepada Allah. Maka apa? Di sini disebutkan ya di hadis Rasulullah SAW ya, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, innallaha yudni al-mu'min, sesungguhnya Allah Ta'ala mendekatkan seorang mukmin kepadanya. Jadi Allah mendekatkan seorang mukmin kepadanya. Ditanya, fayadau ala kanafihi wa yasturuhu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menutupi ya aib-aibnya. Fayaqul. Kemudian Allah pun mengatakan, ata'rifu dzanba kadza? Ata'rifu dzanba kadza? Apakah kamu mengetahui dosamu ini? Loh, kita kan nggak tahu, kita berbuat dosa, lupa. Ya. Kalau ataupun ingat ya berapa hari atau setahun baru ingat, atau habis itu kan lupa dosa apa saja yang kita lakukan. Tapi kalau kebaikan diingat-ingat, saya kan dulu pernah baik sama kamu, saya kan dulu pernah baik sama. Nah, ini manusia, ini dosanya lupa, kebaikannya diingat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, dosa kita tercatat. Makanya apa? Ata'rifu dzanba kadza? Ata'rifu dzanba kadza? Kamu tahu enggak dosamu ini nih? Nih, dosamu ini. Kamu tahu enggak dosamu ini? Kayak gitu Allah. Maka orang yang ditanya tadi, fayaqulu na'am ay rabbi. Na'am ay rabbi. Iya Allah, iya itu dosa saya. Dosa saya. Ingat gitu. Ketika ditanya oleh Allah, ini dosamu kan dulu? Iya Allah. Oh, ingat. Ya. Maka apa? Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala meminta seorang tadi untuk mengakui dosa-dosanya, ra'a fi nafsihi halak. Maka dia melihat, menyangka bahwasanya, waduh saya akan celaka nih. Allah akan menyiksa saya, Allah akan memberikan azab kepada saya. Kenapa? Ditanya oleh Allah, ini dosamu kan dulu, ini di dunia, ini dosamu kan? Ya Allah, itu dosa saya ya Allah. Maka apa? Dia ngaku perbuatan dosanya suatu di dunia, kemudian apa? Ra'a fi nafsi halak. Waduh, dia melihat dirinya itu akan celaka. Karena apa? Allah sudah mengetahui dosa-dosa saya. Saya celaka nih ya Allah, saya mau diazab nih, saya mau disiksa nih, saya mau sudah menyangka gitu ya, sudah berprasangka, aduh, saya celaka nih. Padahal apa? Allah mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya. Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Masya Allah. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Ini maha, bahwasanya Allah itu Ghafur, Allah maha pengampun, Allah Ghafar. Maka Allah mengatakan satartuha alaika fid dunya. Aku menutupi dosa-dosamu ini di dunia. Wa ana aghfiruha laka al-yaum. Dan aku akan mengampuni dosa-dosamu hari ini, pada hari kiamat. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah begitu sangat kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha sayang kepada hamba-hambanya. Makanya bagi mereka atau bagi kita yang berbuat dosa, bertobat kepada Allah. Berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, ya bertobatlah secara sembunyi-sembunyi. Bertobat. Ya. Setiap perbuatan dosa, maka wajib bertaubat. Ya. Melakukan aib, dosa, tutup. Jangan sampai orang lain itu tahu perbuatan dosa kita. Paham? Kemudian apa? Bertaubat. Wajib bertaubat. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib hambanya di dunia dan akhirat. Ya. Maka seharusnya kita ya malu kalau seandainya apa? Allah menampakkan aib kita di dunia apalagi di akhirat. Ini kan ada tadi hamba yang ditutupi aibnya dan di dunia dan akhir. Satartuha fid dunya. Satartuha alaika fid dunya. Aku menutupi aib-aibmu di dunia wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan pada hari ini aku ampuni. Berarti kan ditutup di akhirat, ditutup di dunia, ditutup di akhirat itu. Bagaimana? Masya Allah. Ini kan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Yang penting apa? Kita berbuat dosa, maksiat, tutup, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab tak terbayang, tidak bisa dibayangkan kalau seandainya aib atau perbuatan dosa itu memiliki bau. Jadi kalau orang habis berbuat dosa, itu ada rasa bau misalkan. Habis berbuat dosa, badan kita langsung menjadi bau. Habis berbuat dosa, badan kita semakin menjadi bau. Setiap kali berulang bermaksiat, berbuat dosa, maka apa? Badan kita semakin bau. Ini kalau misalkan, maka apa? Ada seorang ya ulama namanya Muhammad bin Wasi' ya rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kana yujadu lidzunubi rih." Kalau seandainya setiap kali berbuat dosa itu atau setiap perbuatan dosa itu memiliki bau busuk. Jadi setiap berbuat dosa langsung badannya bau. Setiap berbuat dosa badannya bau. Laukana yujadu lidzunubi rih. Kalau seandainya setiap perbuatan dosa itu memiliki bau busuk, maka apa? Ma qadartum an tadnu minni minnitni rihi. Niscaya kamu tidak akan sanggup mendekatiku. Kenapa? Karena saking baunya badan saya, karena banyak berbuat dosa. Tapi sekarang kan nggak ada. Orang berbuat dosa pakai minyak wangi ya wangi. Orang berbuat dosa nggak pakai minyak wangi saja tetap nggak bau gitu. Kecuali kalau bau keringat gitu ya. Nah ini kan perumpamaan ulama namanya Muhammad bin Wasi, ketika seandainya perbuatan dosa itu menjadikan badan kita bau, misalnya kita tidak akan mau berbuat dosa. Kenapa? Waduh, badan saya jadi bau. Setiap kita berbuat sholat misalkan, kan kebalikannya. Berarti kalau setiap kita berbuat kebaikan, badan kita semakin wangi. Berarti kita lebih senang mana coba? Pasti kita akan lebih senang berbuat kebaikan. Makanya apa? Pemikiran ulama itu sangat luar biasa, mendalam. Ya, maka beliau mengumpamakan laukana yujadu lidzunubi rih. Kalau seandainya dosa itu mempunyai bau, setiap orang berbuat dosa badannya jadi bau, setiap orang berbuat dosa jadi badannya jadi bau, maka apa? Ma qadartum an tadnu minni min litni rihi. Niscaya kamu tidak akan mampu berdekat-dekatan denganku. Kenapa? Karena bau busuk yang aku dapatkan dari berbuat dosa. Maka kita terus tetap berbuat kebaikan, terus menebar manfaat dan maslahat, menebar kebaikan. Tapi apa? Kita harus tahu bahwasanya apa?
kita menjadi orang baik bukan serta-merta kita berbuat baik. Ya kita berbuat baik jelas, tapi apa? Karena Allah Subhanahu wa taala di sisi lain menutupi aib-aib, keburukan-keburukan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itulah manusia wajar. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Kecuali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Ya kita apa? Berbuat baik, ibadah. Ya pasti terjatuh dalam dosa. Ada aibnya, ada dosanya. Itu pasti, gitu ya. Cuma apa? Kebaikan ini yang selalu dipandang oleh orang. Aibnya kan tidak terlihat. Maka kita dipandang baik itu bukan karena memang kebaikan kita. Ya memang kita betul karena memang kita berbuat baik. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala tadi sekali lagi menutupi aib-aib kita dan dosa-dosa kita. Maka kita terus ya memohon hidayah kepada Allah, taufiknya agar kita istiqomah untuk kita berbuat kebaikan, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, ya, dan semoga Allah senantiasa menutupi keburukan-keburukan yang kita lakukan dan aib-aib kita di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.